secara diksi, secara bahasa, syariat itu artinya sebuah undang-undang. Construction, konstitusi ya, bukan construction. Sebuah konstitusi. Jadi konstitusi ini, kalau di masa Musa dinamakan dengan Ten Amendment. Kan ada itu. Nah, adapun Islam sendiri adalah akar katanya dari alam juga sebenarnya. Alif lam mim. Kan ada itu, saudara buka-buka apa namanya? Apa itu buku yang sering dibaca-baca itu? Itu kalimat pertama itu alif lam mim, alam. Cuma ada penambahan satu lagi, sin. Islam. Jadi Islam itu alif, sin, lam dan min. Semesta. Jadi Islam itu sebenarnya semesta ini, semesta besar. Lalu ketika kita menggabungkan dua diksi ini antara konstitusi dan Islam, maka muncullah 5 perkara. Jadi kalau dirawi ke terlalu jauh tentang radikal, ya nggak nyambung, cuk. Kenapa nggak nyambung? Karena konstitusi Islam itu sendiri cuma 5 pilar. Coba saya baca. Pilar pertama ada salat. Yang kedua ada puasa. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada haji. Oke? Itu sepakat kan? Jadi kalau konstitusi itu dilakukan dengan luar biasa, insya Allah rahmatan lil alamin. Lalu kenapa hari-hari ini selalu dikaitkan dengan buah ini, buah itu yang tidak ada hubungannya dengan konstitusi Islam? Persoalan orang bunuh orang itu tidak ada urusan dengan Islam. Itu karena sifat manusia yang binatang. Kan begitu. Semua manusia ini dasarnya adalah mamalia kan. Maka Islam ini hadir dengan 5 unsur itu. Untuk memperbaiki semesta ini. Lalu apa yang salah, saudaraku? Tidak ada yang salah. Jadi yang ingin saya kabarkan, tidak ada urusan cara orang bunuh orang itu dengan Islam, nggak ada urusan. Karena Islam itu adalah nilai-nilai, bukan orangnya, bukan ininya, bukan itunya. Jadi ketika oknum melakukan kesalahan, kenapa disalahkan Islam? Kan nggak nyambung. Jadi kembali ke kosakata yang ingin diperbaiki dulu. Syariat adalah aturan atau konstitusi. Dia cuma 5 perkara, nggak lebih. Nah, itu saja dulu. Kalau mau bahas tentang pilar-pilar itu ya silakan. Misal salat, ataupun puasa, ataupun zakat. Nah, gitu. Oke, mungkin bisa Pak ditanggapi dulu mungkin Pak Cakra ya, bagaimana tadi supaya ini bisa nyambung ya gitu. Sementara di dalam Pak Fahman tadi mengatakan bahwa melalui pilar itu tidak ada artinya tidak ada konstitusi yang bertentangan gitu kan. Nah, jadi sedangkan Bapak sendiri menyatakan di sini adalah ada radikalisme di sini yang Bapak ajukan di sini. Bapak juga harus menjelaskan di mana sih keradikalan yang Anda maksud, atau di mana sih sebenarnya yang Anda tuju keradikalan tersebut, supaya ini kita bisa jelaskan. Karena dari klaim Pak Fahman sendiri gitu ya, tidak ada gitu, karena semua di sini adalah hanya berbicara tentang sholat, imam dan haji gitu. Coba Pak, silakan Pak. Ya, bagus, terima kasih. Perlu dimengerti bahwasanya rukun Islam atau konstitusi yang dibilang oleh Pak Fahman tadi itu tidak ada kaitannya daripada efek yang diharapkan untuk membawa umat kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang seperti yang diklaim. Itu yang pertama dimengerti dulu. Jadi kalau rukun Islam ini adalah sebagai konstitusi,
yang menjanjikan untuk menciptakan manusia kepada orang baik-baik, ternyata konstitusi ini tidak bisa melahirkan apa yang diklaim. Hasilnya sungguh semu. Hasil sembahyang tidak bisa difaktualkan nilainya itu bagaimana, hasil puasa tidak bisa difaktualkan nilai itu bagaimana, hasil naik haji, umrah, dan kegiatan ritualitas lainnya yang ada dalam rukun Islam tidak bisa difaktualkan, tidak bisa dievaluasi nilainya itu bagaimana. Sehingga bisa dijadikan satu patokan karakter seseorang. Kalau memang rukun Islam ini atau konstitusi yang diklaim oleh Pak Fahmu sebagai konstitusi Islam untuk membawa umat kepada produktivitas, kreativitas, dan kemanusiaan. Nah, jadi ada penipuan. Artinya, makanya saya simpulkan rukun Islam sesungguhnya adalah rukun dongeng. Nah kan, itu satu, yang pertama. Nah, sebentar ini saya terangkan. Kemudian yang kedua, ketika saya tadi menjelaskan unsur radikalisme atau kekerasan dalam beragama, saya membicarakan persoalan syariat Islam atau inti-inti atau undang-undang. Tadi kan sudah saya paparkan arti syariat. Arti syariat kan sudah saya paparkan tadi. Sebentar dulu. Ini saya sudah dengar apa yang Anda katakan. Syariat adalah di dalamnya adalah undang-undang yang saya maksud syariat adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada masyarakat banyak. Kalau memang dalam Islam, misalkan tadi ini Anda menyebutkan rukun Islam. Kalau di dalam rukun Islam itu ada kebenaran, tidak perlu ada undang-undang syariat atau syari'i atau perlakuan-perlakuan cambuk-cambuk orang hingga berdarah di atas panggung. Nah, tidak perlu ada hukum-hukum murtad yang kalau itu bukan syariat namanya. Nah, kalau begini, apapun konsep syariat yang Anda mengerti, yang saya permasalahkan adalah syariat Islam yang ada dalam doktrin ortodoksi Islam, yaitu hukum-hukum atau fatwa-fatwa yang menzalimi manusia sebagai konsekuensi. Nah, itu yang saya permasalahkan. Anda silakan pakai istilah apa saja. Nah, kalau tidak Anda berarti kalau pakai itu jangan pakai kata syariat Islam. Syariat Islam tidak lebih daripada 5 perkara saja. Pilar itu. Begini, saya tidak apapun yang Anda pakai. Silakan Anda pakai syariat Islam menuju ke yang Anda referensikan kepada rukun Islam. Silakan. Yang saya persailkan kata-kata syariat dan Islamnya. Jadi kalau turunan ijtihad orang ini dikatakan syariat Islam, salah, makalah masalahnya. Ngerti orang ini? Begini, saya ingin menunjukkan satu tumpuk, ya kan? Satu tumpuk doktrin yang ada dalam Islam, dalam ajaran hukum fikih. Nah, boleh, mantap. Untuk Anda mengerti dalam hukum-hukum yang ada dalam hukum fikih, nah, yang sering disebut syariat Islam seperti yang ada di Aceh, itu kan dipakai syariat Islam sehingga masyarakat yang di bawah ini bisa mengerti apa itu syariat Islam. Makanya saya pakai konsep atau nama istilah syariat Islam karena ini memang sudah menjadi slogan atau kata-kata yang sudah dipakai oleh Pemda. Jangan karena keenakan dianggap benar, itu nggak boleh. Jangan karena kita keenakan ngomong syariat Islam begini, lalu keenakan dan didengar orang, lalu betul lah ya saya patahkan. Yang namanya syar'i itu tetap konstitusi. Ya, sebentar. Ya. Persoalannya sekarang Anda ingin melabelkan sebuah substansi yang bermasalah seperti yang saya terangkan tadi. Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk melabelkan sesuatu yang lain kalau label yang Anda suguhkan tidak menjawab kondisi yang ada di lapangan. Nah kan, saya lebih cenderung mengargumenkan kalau kita bisa mengenal substansi,
Apapun istilah yang Betul. kita pakai, silakan. Nah, persoalannya sekarang, tadi sudah saya katakan bahwasanya eh, kewajiban ritualitas yang ada dalam rukun Islam tidak membawa manusia kepada orang baik-baik, tidak membawa manusia kepada pencerahan, tidak membawa manusia kepada kehidupan yang terang benderang seperti yang Oke. diharapkan. Jadi hipotesa itu lapangannya di mana dicek itu? Apakah karena yang namanya Islam, di Swiss pun ada Islam. Orangnya cuma melakukan 5 perkara. Jadi TKP yang dicek hipotesanya itu di mana? Di mana lokasinya itu? Karena jangan-jangan nanti gara-gara satu orang rusak orang Islam Swiss. Ini masalahnya. Yang namanya doktrin dimanapun orang Islam berada ini yang saya katakan ini global. Kalau global, jadi pembuktiannya itu di daerah mana? Oh, Apakah di Alaska, di Chicago, gimana itu? Oke, baik. Pembuktian itu di mana Anda berada. Saya sekarang saya lahir di Aceh. Pembuktian itu ada di Aceh karena saya sudah lihat, saya sudah mengalami. Kemudian ketika saya keluar dari Aceh, saya melihat pembuktian itu. Saya ada di Amerika, saya lihat perangai-perangai dan sikap-sikap yang demikian. Kemudian waktu saya ke Eropa, saya lihat. Nah, efek. lalu yang salah siapa itu? Yang perlu Anda akui bahwasanya sikap yang diambil orang Islam atas nama ajaran Islam, maka ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang. Bisa dimengerti ini? Kitab yang kami pegang rukunnya cuma 5. Begini Pak, kalau Anda katakan rukunnya ada 5, cuma hanya 5, tadi yang 5 itu juga bermasalah. Walaupun tidak begitu berbahaya, tetapi ada penipuan dan ada mengandung dongeng di dalamnya. Nah, kalau itu boleh kita diskusikan. Ya, jadi yang berbahaya di situ dalam Islam ada aturan yang mengancam orang lain. Misalkan kalau di Aceh, aturan yang dalam 5 pokok itu, dalam 5 pokok pilar itu tidak ada ancaman. Loh, kenapa lari lagi ke situ ke situ? Tunggu dulu Pak. Begini Pak Faman, topik yang saya angkat di sini untuk Anda mengerti, saya tidak akan menghabiskan waktu kepada topik yang Anda ingin sarankan. Nampaknya Anda ingin mengajak saya ini berbicara tentang tidak ada masalah persoalan rukun Islam. Saya sudah katakan rukun Islam itu sendiri bermasalah. Kalau itu mantap kita diskusikan. Sebentar. Tetapi yang mana ya? Dari 5 perkara itu yang mana yang bermasalah? Itu mantap itu. Oke, sebentar. Nah, sudah panjang lebar video-video di YouTube bisa saya ulang nanti kenapa rukun Islam itu bermasalah. Tetapi topik pada kali ini bukan hanya itu, bukan hanya rukun Islam. Topik yang saya fokuskan di sini untuk mengajak pendengar untuk bisa menganalisa psikologi atau sumber yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, termasuk tokoh agama, ulama, tunggu daya atau para guru-guru agama, ustaz. Nah, kalau kita ingin jujur menemukan usul asal sebab akibat yang membuat mereka ganas, beringas dalam beragama, itu ada kaitannya dengan ajaran atau doktrin yang mereka pegang. Tidak ada, saudaraku. Nah, begini, sebelum Anda sanggah, silakan pelajari kitab fikih, silakan pelajari kitab hadis Bukhari dan Sahih Muslim dan para perawi-lawinya. Silakan baca para pendapat-pendapat mazhab persoalan syariat. Silakan baca dulu itu. Jangan Anda, karena mereka yang di bawah ini juga mahasiswa. Ada mereka juga bisa membaca sendiri, dan malah di sini ada masyarakat yang di luar agama Islam juga bisa mempelajari. Nah, jadi kalau Anda sanggah demikian, ini membuat tidak jujur dalam mengakui apa yang ada dalam ajaran dan efek yang dialami oleh umat.
Tetapi demikian dulu Pak Haman, saya tidak akan memperpanjang dulu persoalan yang jadi masalah dalam syariat Islam karena sudah saya jelaskan banyak lebar dalam sesi belakangan. Kali ini saya ingin fokuskan tentang fatwa atau tindakan-tindakan yang dirumuskan oleh kaum ulama, tokoh agama yang dijadikan sebagai syariat Islam atau yang disebutkan public policy atau peraturan umum. Ya kan, ini yang saya fokuskan. Akibatnya ini membuat masyarakat radikal. Semakin hari semakin, yang saya maksud radikal adalah masyarakat ganas, ganas dan buas dan anarkis dalam bersikap. Itu yang saya maksud. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Ini kita akan nampaknya waktunya sudah hampir tiba untuk kita tutup. Pak Nabirong, mungkin kita punya waktu mungkin lebih ya sedikit. Iya. Tadi kita buka jam 20 ya, jam 20 ya. Betul ya. Artinya di sini masih 22.17 Pak. Kira-kira berapa menit lagi yang bisa Bapak siapkan? Saya kira bisa kita tutup sekitar 30 menit lagi, paling panjang. Oke, 30 menit ya. Oke, siap. Oke Pak, siap. Oke. Mungkin Pak Orang Kaya belum bicara tadi ya. Pak Fahman sebentar dulu. Mungkin nanti kalau Bapak mau nambahkan silakan ya. Kita ke Pak Orang Kaya dulu. Silakan Pak Orang Kaya. Apa tanggapan Anda dengan topik ini yang adalah tadi ya mungkin ya. Saya ulang lagi ya topiknya ya supaya mengerti ya. Psikologi radikalisme dalam Islam ya. Jadi kenapa anak muda itu mudah kena radikal? Satu, berdasarkan doktrin ya, atau mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri. Ya, Quran menolak konsep Nabi di dalam hadis atau sunnah. Nah ini yang perlu kita ulas ya Pak ya. Jadi jangan lari dulu kemana-mana. Saya dari tadi lihat mulai lari kita tadi Pak. Oke, silakan Pak Orang Kaya, silakan. Oke, baik ya. Selamat malam teman-temanku, selamat malam Brother Cakra dan Bang Nabirong, kepada teman-teman yang lain yang menyimak di bawah ya. Waalaikumsalam. Ada 6 poin penting yang telah saya catat berdasarkan narasi ataupun penyampaian yang telah disampaikan oleh Brother Cakra ya, terkait judul yang telah disampaikan oleh Nabirong tadi. Maka saya ingin mengklarifikasi ataupun ingin menyampaikan beberapa poin penting. Di sini ada 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin membuat sebuah pertanyaan besar. Pertanyaannya begini: apakah nilai suatu agama ditimbang dari perilaku sebahagian pengikutnya atau dari ajaran pokoknya? Ini tidak perlu dijawab. Jika kita menilai Islam berdasarkan perilaku sebagian umatnya, kan ini narasi yang berkembang dari tadi ya. Jika kita menilai Islam berdasarkan perilaku sebagian umatnya, apakah adil kalau seandainya saya mengatakan Kristen itu dinilai dari inkuisisi dan perang salib, Hindu itu dinilai dari praktek kasta yang menindas kaum Dalit, Buddha dinilai dari pembantaian oleh biksu ekstrim di Myanmar, yang selanjutnya ateis dinilai dari Stalin, Mao Zedong dan Pol Pot. Jadi apakah Brother Cakra mau agama dinilai dari ajarannya atau dari segelintir pengikut yang menyimpang? Kalau kemudian di-framing bahwa pengikut Islam membuktikan bahwa ajarannya, perilaku pengikut Islam sama dengan Islam itu sendiri, maka tidak kalah jauh dengan kasus-kasus yang telah saya sampaikan di atas, seperti Kristen, seperti Hindu, seperti Buddha, bahkan ateis sekalipun. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, saya buat lagi pertanyaan.
Islam bukan mitos atau dongeng, Brother Cakra. Ia menjawab realitas manusia dari semua dimensi, baik itu fisik, baik itu sosial, baik itu psikologis, baik itu spiritual, bahkan kosmologis. Jika Brother Cakra menyatakan bahwa rukun Islam itu adalah dongeng, dengarkan saya jelaskan. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu menegaskan identitas, orientasi hidup, dan sumber otoritas moral. Ini inti segala sistem kepercayaan, Bro Cakra. Siapa aku dan siapa yang harus ku ikuti. Kemudian yang kedua, salat. Salat itu disiplin harian, brother. Maknanya apa? Pengendalian diri, struktur waktu, bandingkan dengan mediasi atau yoga misalnya. Tapi salat di Islam ada objek transendennya, bukan sekedar relaksasi. Itu yang harus diingat. Kemudian puasa. Puasa, Brother Cakra, studi neuroscience modern mengakui bahwa efek sangat luar biasa pada puasa. Yang pertama pada otak, kemudian selanjutnya ketahanan diri, dan yang selanjutnya adalah empati. Kemudian yang keempat, zakat. Ini model distribusi kekayaan berbasis kesadaran ilahiyah. Bukan hanya pajak, bahkan pajak hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kita itu adalah kajian ataupun adopsi yang diambil dari ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, ya karena Bro Cakra kan berbicara kan faktualitas. Ya kalau kita lihat rukun Islam itu ya memang tidak ada faktualitas di dalam alam. Makanya saya terangkan seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah haji. Haji itu simbol persaudaraan universal, menanggalkan status sosial, menyatu dalam arah yang satu ke Ka'bah, bukan ke egonya sendiri. Bahkan pakaiannya nggak ada yang membedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Itulah hakikat, esensi daripada simbol persaudaraan universal. Maka akan timbul pertanyaan seperti ini: apakah ini semua mitos ataupun sistem etika spiritualitas ataupun sosial yang sangat luar biasa, yang mana di ajaran yang lain saya rasa tidak ada seperti ini? Kalau itu dianggap sebuah dongeng, Kemudian poin ketiga, mengimani yang gaib bukan konyol, Bro Jaga, tapi justru dasar semua sistem kepercayaan termasuk sains. Seperti gravitasi itu tidak terlihat, tapi diyakini, ya. Kemudian medan magnet, energi gelap, gelombang radio, semua tidak terlihat, tapi dampaknya nyata, Bro Cakra. Faktualitas. Kemudian Bro Cakra, cinta, nurani, kesadaran, itu tidak terdeteksi, Bro Cakra. Mikroskop juga demikian. Tapi siapa yang menyangkal itu semua? Jadi kalau Bro Cakra iman kepada sesuatu yang gaib itu hanya bentuk dari sebuah dongeng, itu keliru. Karena kenapa? Iman kepada yang gaib adalah bentuk kejujuran intelektual bahwa realitas lebih luas dari sekedar yang terjangkau indera. Maka di sini saya akan bertanya balik begini, apakah Brother Cakra percaya yang hanya bisa dilihat, disentuh, dan diukur? Lalu bagaimana Anda membuktikan, Bro Cakra, makna moral ataupun makna nilai secara fisik, secara faktualitas? Selanjutnya, syariat tidak memaksa, Bro Cakra, justru menerapkan koridor rasional antara hak individu dan hak sosial. Jika Anda menganggap bahwa syariat yang hari ini dijalankan oleh masyarakat Aceh, oleh pemerintahan Aceh kepada pelaku pelanggaran kanun misalnya, ya, bercampur laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, zina, kemudian ada hukuman rajam, ada hukuman cambuk, itu semua tidak melanggar dari koridor hukum yang telah sah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi syariat itu sebenarnya tidak memaksa, justru menetapkan koridor rasional antara hak individu dan hak sosial.
Hari ini Anda bebas beragama ataupun tidak, tapi jangan mengganggu hak kolektif masyarakat beragama. Itu yang perlu Anda ingat. Kemudian, syariat bukan penindasan, tapi aturan hidup untuk menjaga 5 maqasid. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Islam itu sangat detail menjelaskan dan menjaga itu semua. Contoh, zina misalnya, zina dilarang. Kenapa dilarang? Untuk melindungi keluarga. Khamar dilarang. Untuk apa? Untuk melindungi akal, supaya orang jangan sinting dan gila. Kemudian mencuri dihukum misalnya, ya, dihukum, dirajam seperti di Aceh. Itu apa fungsinya? Untuk menjaga hak orang sehingga tidak terzalimi, tidak dianiaya. Nah, pertanyaan balik begini, jika ada aturan, apakah manusia otomatis jadi baik? Mengapa negara sekuler ya tetap punya hukum? Negara sekuler, tidak perlulah saya sebutkan negara apa itu, tapi mereka juga menerapkan hukum, bro, brother. Karena tanpa batas manusia akan kembali ke hukum rimba. Siapa yang kuat, ia yang berkuasa, ya, maka yang lemah akan ditindas selama-lama. Maka Islam hadir mengatur itu semua. Oke. Kemudian satu lagi boleh? Silakan. Boleh ya, satu lagi terakhir ya. Kesimpulan terakhir, Islamlah satu-satunya agama yang besar yang konsisten mendidik manusia untuk tidak menuhankan Nabi, misal seperti judul yang Anda buat, Allah vs Nabi, ataupun menuhankan pemimpin misalnya, ataupun menahankan benda misalnya, ataupun untuk menahankan hewan-hewan misalnya seperti orang di India sana. Islam mengajarkan Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak bisa digambarkan, tidak perlu juru selamat untuk mengganti sang Tuhan itu sendiri. Jadi kesimpulan saya begini, jika Anda menolak Islam karena perilaku sebagian umat Brother Cakra, sama saja Anda menolak ilmu. Karena kenapa? Karena sebagian ilmuwan itu korup. Banyak cabang ilmu yang para penganutnya itu adalah korup. Jika Anda menolak syariat karena dianggap memberatkan, maka Brother Cakra, Anda boleh memahami bahwa kebebasan tanpa batas bukanlah kebebasan, melainkan sebuah bencana, brother. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Banyak poin yang diangkat oleh Bapak orang kaya tadi. Ingin saya tanggapi di antara poin antara ajaran dengan hasil yang dikeluarkan oleh umat. Nah, kalau kita mau jujur, ada dua pendekatan untuk kita bisa evaluasi duduk perkara sebuah permasalahan. Misalkan, kalau kita lihat hasil daripada karakter seseorang yang bermasalah, itu bisa kita telusuri kalau ada hal-hal yang ada di dalam pikiran dia itu yang membentuk seseorang ini bertindak sedemikian rupa. Bagaimana bentuk, apapun bentuknya. Nah, di dalam alam, saya tadi sudah katakan, sesuatu yang ditanam dalam pikiran itu akan keluar. Akan keluar. Walaupun kita ada manusia yang mencoba meredamkan, tetapi tidak bisa disembunyikan. Nah, kenapa antara sebab akibat? Kalau dalam bahasa teknologi itu ada istilah garbage in, garbage out. Nah, kenapa saya kaitkan dengan ajaran? Untuk kita bisa ketahui, kalau misalkan ini saya kasih contoh analogi, seorang sopir mengendarai mobil dari poin A ke poin B. Nah, menurut peta, setiap dia mengendarai poin A, ternyata bukan tibanya kepada poin B, seperti yang diklaim. Setiap pengendara mobil ini, ketika mobil ini dikendarain, tibanya ke poin kan? Berarti perlu kita pertanyakan, bukan
bukan sopirnya yang masalah. Karena sudah banyak manusia mencoba mobil ini. Setiap manusia ini mengendarai mobil tersebut dari poin A diklaim agar tiba kepada poin B, ternyata tibanya bukan ke situ, malah kepada daerah-daerah yang bertolak belakang daripada yang diharapkan. Misalkan poin B dikatakan kota Aswatun Hasanah, kepada kota yang indah, kepada kota yang rahmatan lil alamin, kepada kota yang begitu sejahtera. Ya, ternyata dalam kenyataan setiap pengemudi ini membawa mereka kepada kota-kota zalim, kondisi-kondisi yang tidak manusiawi dalam beragama, perangai-perangai masyarakat yang sungguh ngeri, seram. Nah, timbul pertanyaan. Sebentar, Bro Cakra. Sebentar begini. Sebentar. Sebentar Bro Cakra, enggak lama kok, 15 detik ya. Kalau Anda dari pertama buka room sampai dengan Anda ingin menutup room, asik membahas perilaku penganut ajaran, Anda jangan menutup mata sebelah sehingga penampakannya terlihat jelas. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kalau Anda ingin menilai Islam berdasarkan perilaku sebagian umatnya, maka Anda arahkan pandangan Anda juga kepada Kristen. Anda tahu perang salib? Siapa tokoh penggerak utama perang salib? Aduh, Bapak ini terlalu sempit, Pak, cara berpikir Bapak itu. Nah, begini. Bapak, kalau enggak, sebentar. Gini, Pak, yang dimaksud Pak Cakra di sini adalah, ya, bahwa ada ajaran-ajaran agama seperti hadis, seperti Quran yang mengajarkan itu, Pak, radikalisme itu. Sementara kalau yang Bapak lah yang katakan itu, sebentar dulu, Bapak dengarkan. Bapak tadi banyak ngawur, sebenarnya saya nggak mau potong. Contohnya ya, tadi Bapak bilang zakat pajak itu adalah dari ajaran Islam. Pak, Yesus saja sudah mengajari orang untuk memberikan pajak. Yesus bahkan mengambil uang, koin, dari mulut ikan untuk disuruh anak-anak muridnya untuk memberikan pajak karena itu kewajiban. Jadi Bapak ini terlalu banyak framing yang sebenarnya saya nggak mau bantah. Tetapi Bapak ini di sini terlalu banyak untuk menyesatkan orang lain. Seperti yang Bapak katakan, perang begini, kalau salib Anda ini ingin terjadi kenapa? Dan sebentar. Perang salib ini tidak jadi akan kok Bapak temui. Jadi kok pandangannya kepada Islam? Sebentar, Pak. Sebentar, gantian, Pak. Gini, kita lagi membahas itu, Pak. Kita tidak membahas agama orang lain. Itu maksud saya. Nah, Pak Cakra dari tadi sudah memberikan dalil-dalil yang membuat itu menjadi radikal. Dari Contohnya, tadi Anda membahas Islam radikal, Anda menutup mata bahwa banyak Kristen juga radikal. Siapa tokoh perang salib itu penggerak perang salib? Pak, gini Pak. Sebentar, Pak. Jadi di saat saya sentil Kristennya, Anda kan kejang-kejang kan gitu. Bukan, kita di sini lagi membahas. Kalau Bapak mau debat dengan saya, silahkan. Harus biar kita adil buktikan. dong, bro. Tidak, di sini kita tidak membahas semua, Pak. Ya kita kalau kamu bahas Islam, kenapa kamu kejang-kejang di saat saya nilai bahwa tokoh penggerak utama perang salib itu adalah orang yang dituakan. Paus Urbanus II itu siapa? Begini, Pak Orang Kaya, saya ingin silakan Pak Nabiro. Jadi Paus Urbanus itu adalah paus yang dituakan di dalam Sebentar, saya kejar tapi pernyataan mengajak Bapak. umatnya untuk membunuh orang. Sebentar, saya kejar pernyataan Bapak tadi. Kalau orang Muslim melakukan itu, jangan salahkan agamanya karena tidak ada ajarannya. Itu tadi Bapak katakan. Sekarang tunjukkan saya di dalam ajaran mana yang dalam kekristenan mengajarkan hal tersebut. Kalau Bapak bisa menemukannya, tidak ada. Tetapi orang itu pada saat kondisi perang salib itu, pada saat kondisi pada masa itu membuat mereka melakukan itu adalah oknum, seperti yang Bapak bilang. Nah, sekarang yang Pak Cakra permasalahkan adalah ada dalil-dalil, ya, ada ayat-ayat dari Quran, ada ayat-ayat dari hadis yang mengajarkan bagaimana menjadi orang radikal. Itu Pak yang tadi kita bahas. Tidak